Lu kenapa sih? Gue lagi cemas, Plat. Gue cemas banget ini. Emang apa yang lu cemasin itu apa? Aduh, sebenarnya tuh yang bikin gue cemas itu tuh udah lewat gitu loh, tapi kayak gue masih deg-degan gitu. Oh, jangan-jangan nih lu anxiety disorder nih, yuk. Ya mungkin sih, Plat. Tapi gue belum cek ke ahlinya sih. Karena gue nggak mau self diagnosis kan, tapi ciri-cirinya itu gue ngerasain. Nah, ya udah, biar jelas nih kita bahas aja gimana nih tentang anxiety disorder. Yes, ayo deh biar gue makin pasti nih apa sih anxiety disorder itu. Smart viewers, kalian pasti pernah ngerasain yang namanya cemas. Ya siapa sih yang nggak pernah merasa cemas? Pasti semua orang pernah merasa cemas dan itu adalah perasaan yang normal bagi semua orang. Tapi kalian tahu nggak sih smart viewers, rasa cemas itu normal untuk dirasakan apabila cemas yang kita rasakan masih bisa kita kendalikan. Dan juga hilang saat sesuatu yang membuat kita cemas sudah teratasi pastinya. Tetapi jika perasaan tersebut menetap bahkan sampai memburuk, yang kemudian mengganggu aktivitas kita sehari-hari, kondisi ini bisa dikatakan juga sebagai anxiety disorder atau juga gangguan kecemasan. Anxiety disorder itu sendiri adalah gangguan suasana perasaan seperti depresi, dan biasanya anxiety disorder ada bersamaan dengan depresi. Kondisi ini harus segera diatasi karena kalau tidak segera diatasi, maka akan berpotensi buruk seiring berjalannya waktu. Nah, apabila kondisi anxiety disorder ini tidak ditangani secepatnya dan tidak ditangani dengan baik, aktivitas sehari-hari kita akan sangat terganggu dan juga kualitas hubungan kita dengan orang-orang terdekat pun juga akan menurun, smart viewers. Kok gue jadi takut ya? Kayaknya gue harus buru-buru cek lebih serius deh tentang kecemasan gue ini. Anxiety disorder dapat terjadi kepada siapa saja dan juga kapan saja. Walaupun belum ada yang bisa menjelaskan penyebab terjadinya anxiety disorder secara pasti. Tetapi secara umum ada beberapa faktor yang dapat dipercayai sangat berpengaruh dalam peningkatan resiko terjadinya anxiety disorder. Yang pertama yaitu faktor genetik, kemudian faktor biologis, lingkungan, dan juga rasa stres pada saat itu. Untuk kondisi anxiety disorder ini, ada juga beberapa gejala yang bisa kita kenali nih, agar kita bisa segera menanganinya, smart viewers. Ada perasaan cemas, takut, dan khawatir yang berlebihan dan tidak wajar untuk sebagian besar waktu. Adanya kesulitan untuk mengontrol kecemasan yang berlebihan tersebut. Kemudian muncul perubahan perilaku dan juga kesulitan aktivitas. Merasa gelisah tanpa alasan yang jelas dan mudah lelah. Kesulitan untuk fokus dan berpikir, sulit tidur selama berhari-hari ataupun sampai berminggu-minggu karena perasaan khawatir yang tidak tertahan. Mengalami ketegangan di otot, mengalami serangan panik atau panic attack tanpa penyebab yang jelas. Biasanya disertai dengan keluarnya keringat dingin, jantung yang berdebar, mual, rasa ingin pingsan, dan juga nyeri di bagian perut atau dada. Kebanyakan orang mungkin hanya tahu anxiety disorder sebagai gangguan kecemasan. Padahal anxiety disorder bukan gangguan kecemasan yang berdiri sendiri, tetapi sebenarnya terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, generalized anxiety disorder. Gangguan kecemasan ini ditandai dengan perasaan cemas atau khawatir terhadap berbagai hal yang tidak terlalu spesifik, mulai dari kecemasan terhadap kondisi kesehatan, pekerjaan, sampai dengan reaksi berlebihan untuk hal yang sederhana. Yang kedua, fobia. Gangguan kecemasan ini ditandai ketakutan hebat terhadap hal-hal yang pada umumnya tidak menimbulkan rasa takut, seperti takut dengan kegelapan, takut dengan warna tertentu, dan lainnya. Mungkin next episode bisa kali ya kita bahas fobia. Ketiga, Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Gangguan kecemasan pasca trauma ini biasanya muncul pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis seperti kecelakaan, cedera parah, ataupun berada di situasi yang mengancam nyawa. Orang dengan PTSD biasanya akan terus berada dalam mode bahaya atau selalu berada dalam kondisi yang siap siaga. Keempat, gangguan panik. Gangguan panik atau panic attack adalah sebuah kondisi yang ditandai dengan adanya episode serangan panik berulang yang muncul tiba-tiba tanpa ada penyebab jelas.
Hal ini bisa terjadi di mana saja dan juga kapan saja. Kondisi ini bisa terjadi secara berulang dan saat gangguan ini muncul, biasanya penderitanya akan merasakan jantung mereka berdebar, sesak nafas, keringat dingin, tubuh lemas, mual, dan pandangan gelap seperti akan jatuh pingsan. Kelima, Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. OCD merupakan sebuah gangguan kecemasan yang ditandai dengan adanya pikiran obsesif terus-menerus dan perilaku yang berulang-ulang bertujuan untuk meredakan pikiran obsesif tersebut. Contohnya adalah menyapu berkali-kali pada tempat yang sama karena khawatir belum bersih dari debu. Apa saja sih yang biasanya dilakukan sebagai pengobatan dari anxiety disorder ini? Nah, Smart Viewers, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu ya kepada psikolog atau psikiater. Jadi jangan asal self-diagnosis ya kalian. Karena pengobatan ini itu akan disesuaikan dengan pasien dan juga jenis kecemasannya. Tapi biasanya kombinasi dari obat seperti antidepresan dan anti cemas. Pasien juga akan dilakukan psikoterapi seperti terapi kognitif. Dan perilaku akan memberikan hasil yang baik pada penderita gangguan kecemasan. Itu dia Smart Viewer. Semoga mulai sekarang kita bisa lebih peka terhadap apa yang tubuh kita alami dan rasakan ya. Yap, dan jangan anggap remeh juga rasa cemas yang kita rasakan apabila kita rasa sudah mulai berlebihan. Karena lebih cepat ditangani akan jauh lebih baik. Nah yaudah Gi, yuk. Mending sekarang lu cek deh kecemasan lu. Mau gua anterin? Boleh deh, Flat. Oke, yuk. Nah, buat Smart Viewers yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya bisa langsung kalian ketikkan di kolom komentar di bawah. Yes, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Binus TV dan jangan lupa juga like video ini dan video-video kita yang lainnya dan tentunya nyalain tombol notifikasi kalian. Bye-bye.